Hati-hati ya. Itu kan doa semuanya ya. Nggak ada masalah berdoa dengan bahasa apapun. Mangga silahkan. Di dalam berdoa nih, Sad, kan kebanyakan orang itu masih belum paham dengan bahasa Arab. Belum bisa dengan bahasa Arab, belum bisa menggunakan bahasa Arab. Ya. Lalu bagaimana kita itu bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW ketika kita ingin berdoa, sementara doa-doa yang kita ucapkan pun masih dengan bahasa kita. Apakah boleh di dalam sholat juga berdoa dengan bahasa kita? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus dapat membedakan mana makna membaca doa dengan berdoa. Harus membedakan dulu dari sana. Iya, bedakan dulu. Membaca doa, apa yang dilihat, dibaca. Belum tentu yang membaca doa itu berdoa. Boleh jadi orang yang rajin membaca doa, dia tidak pernah berdoa. Tapi rajin membaca. Yeah. Hafal dari awal sampai akhir. Sampai nggak sadar lagi udah tamat sampai di mana. Saking hafalnya membaca doa. Ada juga yang nggak terdengar dia suka membaca doa, tapi berdoa terus. Berdoa itu artinya kan komunikasi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bahasa apapun, bahasa yang digunakan manusia dari Allah. Silakan manfaatkan bahasa tersebut untuk komunikasi dengan Allah sebagaimana biasa digunakan untuk komunikasi sesama manusia. Kecuali ketika kita membaca Al-Quran saat sholat, ya tentunya tidak boleh campur bahasa. Untuk sholat hanya dengan satu bahasa. Dan itu lambang persatuan umat Islam yang tidak dimiliki sama umat lain. Kalau di dalam hati bagaimana sih? Hati itu beda, bukan membaca. Yang namanya membaca yang dimaksud dengan lisan, terdengar. Paling tidak terdengar oleh sendiri. Tapi kalau hati itu kan berbisik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah sekian banyak orang yang berdoa dan paham bahasa Arab. Pada umumnya, walaupun paham bahasa Arab, lisan berbicara dengan bahasa Arab, hati dengan bahasa masing-masing. Apalagi yang tidak paham bahasa Arabnya. Kecuali orang yang sudah betul-betul menjiwai bahasa Arab. Dia akan merasakan nikmatnya menggunakan bahasa Arab di atas menggunakan bahasa yang lain saat berdoa. Itu dirasa betul. Karena bahasa Arab lebih mendalam, lebih luas maknanya. Jadi dipersilahkan sajalah. Siapapun yang memohon kepada Allah dengan bahasa masing-masing, silakan. Termasuk saat ruku dan sujud. Lisan mengatakan, Ya Alim, Ya Rahman, Ya Rahim. Kan jelas, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Doa yang paling mudah saat sujud, daripada mikir-mikir apa doanya, sudah baca asmaul husna saja. Manggil kepada Allah. Saya sedang menghafal Quran, susah amat. Ya Fattah, wahai yang membuka. Ya Alim, wahai yang maha tahu tentang kelemahanku dan engkaulah yang maha kuasa memberikan ilmu padaku. Ya Qadir, engkaulah yang maha kuasa. Engkau kuasa memberikan kepadaku kemudahan untuk menghafal. Silahkan. Sedang bisnis, juga begitu. Ya Qadir. Atau pemanya, Ya Malikas Samawati wal Ard. Wahai zat yang penguasa langit dan bumi. Engkau maha kuasa memberikan kepadaku apa yang aku perlukan saat ini untuk ibadah juga kepada Engkau ya Allah. Untuk berdakwah mengajak umat ke jalan yang benar. Silahkan pakai bahasa masing-masing. Tapi jangan disebut. Lagi sujud apalagi jadi imam. Ya Allah. Aku gimana? Enggak lah tentunya. Tapi tentunya bahasa hati silahkan bahasa masing-masing. Tapi bahasa lisan saat sholat bahasa Arab. Di luar sholat silahkan. Dan prakteknya di luar sholat orang biasa berdoa pakai bahasa masing-masing. Gak ada komentar negatif. Sakit, ya semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Gak ada yang bilang bid'ah. Berdoa pakai bahasa Indonesia, gak ada contohnya. Ya iyalah Rasulullah gak pernah berbicara pakai bahasa Indonesia. Nah, kemudian umpamanya setiap hari juga biasalah kita berdoa dengan bahasa Indonesia. Ketika mau pergi seseorang, ya semoga lancar di jalan. Hati-hati ya. Itu kan doa semuanya ya. Gak ada masalah berdoa dengan bahasa apapun. Mangga silahkan.